Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, Sobat Time Travel, kali ini kita tidak akan berbicara tentang profil atau peristiwa atau peradaban atau kerajaan di masa lalu. Setelah lebih dari 20 episode, akhirnya kita punya kesempatan untuk memperkenalkan diri kami, Time Travel, secara lebih baik dan layak, supaya teman-teman bisa dapat gambaran yang utuh tentang siapa kami dan apa yang sebenarnya kita ingin tampilkan buat Sobat Time Travel. Nah, kita akan mulai dari mana ya? Kayak sebenarnya tuh kita siapa? Bagaimana kita mengawali semua proses ini? Ada channel, terus ada bahasan-bahasan tentang pergi ke masa lalu. Gimana, Liv? Sebenarnya bagaimana kita dipertemukan dulu deh waktu pertama-tama? Sebenarnya pertemuan di antara kita itu selalu unik, Ya. selalu tidak disengaja lah. Karena yang tadinya tidak saling kenal, khususnya saya pribadi tidak saling kenal, lalu satu persatu dipertemukan oleh teman-teman yang lain dalam time travel. Ketemu sama ini, terus akhirnya kenalan sama yang satu lagi, kenalan sama yang lain, dan akhirnya jadi satu keluarga yang utuh lah, gitu ibaratnya. Ya, jadi punya gerak yang sama, gerak yang sepaham. Nah, sebenarnya time travel juga awalnya ketika kita dipertemukan memang kita tidak saling mengenal. Nah, ada yang menjahit kita semua bagaimana kita bisa dipertemukan. Bahkan yang jauh sekalipun seperti Mas Amin yang ada di Tegal, itu bisa jadi satu bagian dari time travel. Nah, sebenarnya jauh sebelum kita berkumpul dan punya karya di time travel, kita juga sama seperti anak muda yang lain, ada keresahan tentang identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang sepertinya tercerabut dari akarnya jauh sekali, sehingga kita jadi merasa kadang suka gamang ketika harus berhadapan dengan komunitas internasional. Kita seperti tidak punya kebanggaan terhadap nilai-nilai luhur, terus adat dan istiadat kita. Jadi ilustrasinya hampir seperti kayak ketika kita berhadapan dengan K-pop, kita pokoknya minder. Dan orang-orang bule sekarang lebih banyak bermain gamelan ketimbang orang-orang sendiri gitu. Kenapa kita memilih nama time travel? Time travel dari bahasa Inggris. Time itu kan waktu, travel itu perjalanan. Jadi secara harfiahnya, singkatnya ya perjalanan waktu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud perjalanan waktu oleh paham dari kita sendiri? Balik lagi, ketika kita mengungkapkan makna time travel, kenapa kita ambil nama time travel? Karena kita mengambil dari keresahan-keresahan itu ya Mas ya. Sebenarnya kita punya keresahan yang tadi udah Mas Anton jelaskan, bahwa kita ini suatu bangsa yang besar, kita ini suatu bangsa yang sebenarnya adidaya dari sumber daya alamnya, bahkan sumber daya manusianya pun dan sebagainya. Mau itu dari budayanya, dari keragaman suku, ras dan lain-lain lah. Tapi kok semakin kesini semakin nggak ada, seperti tidak ada jati diri. Kemana jati diri bangsa kita yang besar itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang? Makanya kita dalam time travel, beberapa orang ini di dalam time travel punya gagasan yang serupa, punya pemahaman yang serupa, punya visi dan misi yang serupa juga. Kita punya satu pemikiran yang insya Allah bisa sejalan gitu, demi niat tulus kita untuk membangunkan jati diri bangsa yang telah lama terlelap dari tidur yang panjang itu. Gitu. Kita juga untuk menggugah bahwa ayo masyarakat Indonesia sekarang, buka matamu istilahnya gitu. Kita bisa bersaing
dengan sehat dengan negara-negara lain, dengan bangsa-bangsa yang lain dari aspek apapun. Iya. Gitu. Nah, pilihannya kenapa media gitu, kenapa pilihannya misalnya platformnya itu, karena pertama mungkin kita berangkat dari keterbatasan ya, keterbatasan itu maksudnya dengan apa yang kita punya sekarang ini yang paling mungkin. Dan kenapa kita pilih media ini, karena media ini punya punya suara yang kuat untuk membentuk kehidupan, terus juga opini dari berbagai orang, dan menginspirasi orang sih sebenarnya. Itu sih tujuannya kenapa kita kemudian membentuk channel Time Travel. Betul. Bukan tidak mungkin ke depan itu bisa ada berbagai inovasi dan terobosan lainnya. Nah, sebenarnya yang pengen ditawarkan dari Time Travel itu apa, Liv? Yang ingin ditawarkan sebenarnya bukan yang ingin ditawarkan, yang ingin kita berikan kepada masyarakat Indonesia itu apa sebenarnya dari Time Travel ini. Balik lagi ke kita berangkat dari mana? Kita berangkat punya gagasan apa, punya niatan apa untuk bangsa ini. Berangkatnya dari situ sebenarnya kalau misalkan dengan pertanyaan itu. Time travel, perjalanan waktu, ditambah orang-orang yang punya gagasan yang serupa, punya visi misi yang sama untuk membangkitkan jati diri bangsanya lagi, untuk menggugah hati orang-orang di bangsa ini supaya sadar bahwa bangsa ini besar. Kita harus belajar dari masa lampau. Masa lampau itu dijadikan pelajaran yang sangat berharga harusnya. Jangan hanya dijadikan sebagai bahan bacaan sejarah, atau jangan dijadikan hanya sebagai monumen, istilahnya gitu. Iya, monumen. Tapi jadikanlah masa lalu itu sebagai pelajaran yang sangat-sangat amat berharga demi kehidupan sekarang, besok, maupun di masa yang akan datang. Itulah kenapa kita menyuguhkan dari awal episode sampai sebelum episode ini, kita menyuguhkan berbagai macam peradaban khususnya yang ada di sini, maupun secara umum yang ada di dunia, supaya sobat-sobat Time Travel ataupun khususnya kita sendiri itu bisa mengambil nilai-nilai luhur dari bangsa yang lalu, dari peradaban-peradaban yang sebelumnya yang pernah ada di bumi Indonesia, bumi Nusantara ataupun di dunia. Seperti itu. Sebenarnya itu kan warisan yang pengen leluhur kita untuk diteruskan sama masa sekarang, anak muda zaman sekarang. Nah, kan kalau kita bicara time travel itu kan sebenarnya kan perjalanan ke masa lalu. Nah itu singkat dan jelasnya itu seperti apa sih perjalanan waktunya itu? Kita belajar sejarah itu bisa dari berbagai hal. Kita belajar masa lampau itu bisa dari berbagai cara. Nah, beberapa cara yaitu satu, sudah jelas kita bisa baca literatur, mau itu buku, dokumentasi, dokumen sejarah, apapun lah macamnya. Ataupun kita bisa bertanya langsung, bisa berkomunikasi langsung dengan saksi-saksi sejarah yang masih ada di zaman sekarang. Mau itu orang tua kita atau kakek nenek kita dan sebagainya lah. Nah, tapi dalam kacamata yang lain di dunia ini itu banyak hal yang bisa kita ambil nilai-nilainya melalui spiritual. Mungkin kayak begini ya, kayak apa? Mungkin kebenaran itu juga perlu disikapi dengan cara yang lebih holistik atau lebih menyeluruh ya. Menyeluruh itu maksudnya begini, tidak serta-merta bukti-bukti otentik melalui berbagai bidang keilmuan yang kemudian bisa sah lah istilahnya, secara saintifik lah, secara ilmiah itu bisa dijadikan sah sebagai bukti gitu, bukti. Padahal kalau kita tahu bahwa ada mitos atau cerita rakyat yang dilestarikan karena ada nilai-nilai penting yang ada di sana. Cuma bisa tidak orang muda zaman sekarang itu kemudian melihat, memaknai ulang
cerita-cerita rakyat atau mitos kali. Karena sama seperti bidang keilmuan yang lain, ranah spiritual juga sebenarnya punya nilai yang hampir sama. Cuman masalahnya adalah toolsnya atau perangkatnya mungkin yang berbeda. Kalau orang-orang di bidang keilmuan, mereka mungkin masih bisa membawa bukti-bukti otentik ke meja penelitian gitu kan. Artinya yang ada materialnya gitu. Mereka kan selalu mengedepankan bukti otentik yang material. Sementara kan kalau cara itu kan bisa dari berbagai sudut pandang gitu kan. Mitos juga bisa mengandung kebenaran tersendiri atau nilai tersendiri. Begitu juga ranah spiritual yang memberi sudut pandang yang memperkaya semua sudut pandang yang lain dari segi keilmuan, kesejarahan, misalnya. Seperti itu sih yang kita pengen angkat di time travel. Betul. Karena berkaitan dengan perjalanan waktu itu sendiri yang kita istilahnya kita pahami, yang kita berikan juga ke sobat time travel, umumnya ke masyarakat Indonesia, bahwa Tuhan itu menciptakan segala makhluknya, khususnya manusia, bukan hanya sekedar logika, bukan hanya sekedar fisik, tapi Tuhan menciptakan hati, dan seharusnya itu bisa dikolaborasikan dengan fisiknya, dengan logikanya. Karena tidak semua catatan sejarah itu ada sampai sekarang, ataupun bisa dilihat oleh banyak orang istilahnya gitu. Tapi banyak dari bukti-bukti sejarah yang tersebar di bumi ini itu tidak mengandung arti bagi orang-orang yang nggak paham. Kecuali bagi orang-orang yang paham, yang berpikir, ataupun yang dengan ranah keilmuannya, misalkan arkeolog atau saintis dan sebagainya, seperti itu. Begitu pula dengan yang melihat dengan kacamata spiritual pun, ketika kita di time travel menggunakan kacamata spiritual yang seperti sobat time travel telah saksikan di episode-episode sebelumnya, kita sangat menghindari hal-hal yang bersifat klinik ataupun mistis. Sebenarnya kan kayak kemampuan kayak begini itu kan kemampuan yang berarti semua umumnya orang itu punya kemampuan ini. Cuma tingkat kepekaannya saja yang kemudian membedakan ranah mana yang kemudian diambil sebagai sudut pandangnya. Nah, sementara kalau di time travel itu sudut pandangnya adalah bagaimana kita bisa dapat warisan dari leluhur tentang kebijaksanaan yang membangun sebuah peradaban kita menjadi besar, menjadi istilahnya punya budaya dan tradisi yang tinggi. Itu yang pengen kita angkat, ya kan? Nah, betul. Kita juga lebih mengedepankan supaya apa yang kita sajikan itu bisa bermanfaat, selalu akurat, dan menarik lah, dikemas secara menarik supaya teman-teman juga bisa dapat unsur entertainmentnya juga dan menginspirasi. Dan yang terlebih sebenarnya yang menjadi dasar dari time travel itu, dia faktual itu artinya gini, tidak serta-merta apa yang kita sajikan di situ adalah opini dari kita, enggak, tapi berdasarkan istilahnya sentuhan kita dengan profil orang atau peristiwa, dengan objeknya, atau dengan peradabannya atau cerita tentang masa lalunya. Jadi itu yang pengen kita kasih tahu ke teman-teman, bahwa disitulah yang menjadi landasan dasar dari time travel, bahwa tidak ada opini kita untuk menggiring netizen atau penonton kita untuk melihat bahwa ini adalah opini, tapi ini adalah penyaksian kita langsung dengan sumber-sumber sejarahnya. Betul. Berkaitan dengan apa yang kita harapkan, yang tadi sudah Mas Anton sebutkan, bahwa kita tidak berharap untuk menggiring opini masyarakat ya Mas ya, ke arah masyarakat melihat kita sebagai ini sebuah opini yang harus dipercaya. Kita sama sekali tidak mengharapkan untuk masyarakat percaya, istilahnya begitu. Biarlah apa yang time travel sajikan itu sebagai
data. Anggaplah sebagai data. Iya. Ketika disajikan kepada penonton, kepada masyarakat Indonesia, biarlah masing-masing dari kalian itu yang mencerna dengan pikiran dan hatinya sendiri. Nah, Sobat Time Travel, mungkin di masa sekarang orang percaya bahwa ilmu pengetahuan, informasi dan data dan teknologi adalah pemilik masa depan. Tapi bagi kita di Time Travel, kebijaksanaan para leluhur itu melampaui itu semua. Sobat Time Travel, kan kalau dari beberapa episode yang lalu selalu formasinya ada bertiga, meskipun kadang ada satu atau dua yang tidak ada, tapi diusahakan tetap bertiga yang ada di tayangan itu. Nah, itu sebenarnya alasannya gimana sih, Liv? Sebenarnya peran-peran kita itu masing-masing itu seperti apa? Ya, singkatnya peran saya sebagai penyampai lah dari apa yang teman-teman Time Travel saksikan, lihat dan dengar dan rasakan. Saya menyampaikan kepada Sobat Time Travel yang ada di manapun. Seperti itu. Begitu juga dengan Mas Amin ya. Dan Mas Amin juga begitu. Mas Amin juga begitu. Cuman Mas Amin itu punya ekspresi seni. Jadi apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat langsung, itu dia tuangkan ke dalam bentuk ekspresi seni melalui goresan, sketsa ataupun lukisan. Betul. Nah, jadi kita kan pengen kalau misalnya kita mendengar satu cerita tentang profil orang atau masa lalu, kita bisa dapat gambaran yang lebih utuh. Betul. Jadi kita mainkan semua indera. Jadi ada, nah ini indera yang lebih apa? Supaya kita mendapatkan keutuhan ya kalau untuk orang awam. Jadi kita mendapat gambaran yang lebih utuh lagi dengan disajikan dengan dokumentasi dari Mas Amin. Nah, sementara peran saya sebenarnya hanya sebagai jembatan orang-orang awam tentang pertanyaan-pertanyaan yang orang awam kebanyakan tanya. Dan tambahannya, Mas Amin itu punya kemampuan lukis yang sangat hebat. Mas Amin memang seniman. Dia menggoreskan apa yang kita lihat, apa yang Mas Amin sendiri lihat, digoreskan di atas menjadi sketsa dan jadi lukisan. Dan karya-karya yang selama ini Sobat Time Travel lihat di episode, di semua episode Time Travel, itu adalah hasil langsung dari penglihatannya Mas Amin. Jadi bukan sekedar ilustrasi tempelan. Kalau di ranah audiovisual, kalau sudah ada sebuah narasi, kalau kita tidak dapatkan satu gambarannya, kita beralih ke gambar dua dimensi, entah berupa foto atau ilustrasi. Nah, derajatnya ilustrasi di ranah audiovisual itu seperti itu, tapi di Time Travel itu beda Betul. Dalam artian dia memang dokumentasi langsung, jadi bukan yang mengganjal narasi atau yang supaya narasinya itu jadi kelihatan bentuknya, bukan, tapi memang itu adanya sketsanya dulu yang kemudian bisa jadi narasi. Jadi derajatnya sama dengan tutur kata cerita kita. Betul. Dan terakhir, anggaplah gini, ketika kita ke masa lampau, kita nggak bisa bawa kamera, kita nggak bisa bawa smartphone, kita nggak bisa bawa HP. Makanya kita bawa pelukis, yaitu Mas Amin, supaya apa yang kita lihat, apa yang Mas Amin lihat langsung digambar, lalu dikasih lihat ke Sobat Time Travel yang nonton. Kiranya seperti itu, Mas Anton. Nah, yang juga menariknya adalah di sini, dalam ranah spiritual gitu ya, mungkin ada kecenderungan kita beranggapan bahwa ini berhalusinasi tentang apa yang kita ceritakan. Nah, kenapa ada dua, ada Alif dan ada Mas Amin? Ketika ada dua orang saling mengkonfirmasi satu keberadaan benda atau apa yang mereka lihat di dimensi yang lain, itu jadi istilahnya terbantahkan halusinasi itu. Jadi ketika ada dua orang bisa mengkonfirmasi hal yang sama, sudah putus sudah itunya apa? Kehaluannya. Iya, klaim halunya. Halu. Jadi penguat. Itu yang menjadi penguat, dan kita itu juga berada di
dua tempat yang terpisah, sangat jauh antara Jakarta dan Tegal gitu. Tapi kita juga punya metode bagaimana menggali ini semua kan, jadi tetap ada risetnya misalnya. Nah, untuk sobat-sobat time travel juga mungkin ada sedikit informasi bahwa kita itu punya home base ya kayak kita tuh di Jakarta, lebih banyak personil time travel itu di Jakarta. Jadi buat sobat time travel yang istilahnya mau berkomunikasi atau mau tukar pendapat atau mau sharing, mau apapun lah gitu ya, kita ada di seputaran Jakarta Selatan ya. Jadi kita bisa saling bersilaturahmi dengan orang-orangnya. Mungkin kita bisa bertemu dengan sedulur-sedulur yang sepaham dan bisa memperkaya visi kita, bahwa kita ingin menunjukkan bahwa kita ini bangsa yang besar. Kita bisa menginspirasi anak-anak muda untuk bisa punya rasa percaya diri sebagai sebuah bangsa dan tidak gamang ketika harus bergaul dengan komunitas internasional gitu. Jadi kita tetap ada kepercayaan dirinya. Oke, itu aja ya kayaknya. Oke, sobat time travel, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan diri kita lebih jelas, lebih gamblang, dan semoga teman-teman bisa melihat bahwa ada sinergi yang bisa kita lakukan di masa depan. Entah ada masukan, ada kritik, ada ide, gagasan, kita terbuka lebar dengan itu. Oke, sobat time travel, terima kasih atas kebersamaan kita di episode ini. Tetap dukung tayangan kami dengan mensubscribe dan menyaksikan tayangan kami. Tuliskan kritik, saran, dan masukan kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka, kalian bisa bagikan ini ke teman, saudara, dan semua orang. Sampai di sini dulu tayangan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.